bukan hal yang nggak mungkin di dunia global zaman sekarang. Ada lagi anak muda anak generasi Z yang bilang sama saya, di usia 21 tahun, Mam, saya ingin punya duit sekian puluh miliar. Ada lagi anak muda yang bilang sama saya, di usia 18 tahun saya ingin terbang ke Amerika. Saya ingin menjadi Jack Ma Indonesia. Kenapa? Karena informasi yang mereka miliki luar biasa banyak. Dan ini adalah tantangan kita yang ingin berharap anak-anak muda masuk di memilih pramuka sebagai tempat mereka menempa diri. Nah, sebagai manusia global, mereka juga sangat cepat. Mereka kurang menghargai proses, mereka ingin prosesnya cepat, mereka ingin mencapai harapan mereka cepat. Mereka juga memiliki high thinking dan kemampuan high teknologi. Bahasa Inggris buat mereka bukan hal yang sulit hari ini. Anak saya kalau saya ajak bahasa Inggris, mereka tidak menjawabnya dengan baik. Tapi kalau saya dengerin mereka bercengkrama dengan orang-orang di luar sana, di dunia digital, mereka main game kah, mereka jual beli kah, mereka belajar bersama kah, mereka menggunakan bahasa Inggris dengan sangat baik. Artinya bahwa anak-anak muda sekarang memiliki ini semua. Sementara apa yang kita sajikan hari ini menjadi pertanyaan buat kita semua, PR buat kita semua. Apakah yang kita sajikan hari ini menjawab ciri mereka, menjawab hope and dream mereka? Untuk menjadi pribadi yang bisa bersaing di masa depan, kita tahu bahwa orang harus disiplin. Orang harus memiliki leadership. Orang nggak boleh insecure, memiliki kemampuan kerjasama dan sosialisasi, dan mampu menahan disintegrasi budaya, serta berintegritas. Kita tahu ini semua. Tetapi sebelum kita menyampaikan pendidikan latihan kepada anak-anak muda itu, kita harus memulai perannya, mendekat kepada mereka atau mereka mendekat kepada kita. Sehingga mungkin dalam seminar ini saya ingin menggugah kakak-kakak semua dimanapun berada. Hari ini tugas besar kita adalah bagaimana pramuka menggugah anak-anak muda untuk memilih masuk pramuka dengan penyajian kita yang luar biasa dahsyat. Kakak-kakak, hari ini saya juga mau mau sharing dengan kakak-kakak. Anak muda sekarang nggak suka uniform. Nah, maka mungkin hal-hal yang saya temui ketika saya berjumpa dengan satuan komunitas, di mana mereka tidak melulu menggunakan seragam yang kita gunakan ini, tetapi mereka menggunakan syal, mereka menggunakan kaos, sehingga pramuka dapat diterima dalam satuan komunitas itu sebelum nanti didorong untuk menjadi pramuka yang seperti kita ini. Nah, kakak-kakak yang saya cintai, harapan kita kalau ada 1.000 calon mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi, kita berharap 30%-nya saja kita bisa didik, latih mereka di pramuka untuk menjadi seorang yang disiplin, memiliki kemampuan leadership, dan mampu menjawab tantangan dunia di mana mereka harus mandiri dan berintegritas. Tapi sayangnya kita bisa lihat berapa banyak KMD dan KML yang kita lakukan, tapi berapa banyak peserta tamu ambalan yang hadir pada kegiatan pertama, tetapi kemudian berkurang. Padahal saat itu adalah saatnya kita untuk menyampaikan kepada mereka betapa penting mereka untuk mengikuti kegiatan pramuka. Hal yang mungkin saya sampaikan ini adalah gugahan-gugahan untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau misalnya hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati kakak-kakak. Karena apa? Karena anak-anak muda yang kita temui yang hari ini masuk ke perguruan tinggi adalah anak-anak muda yang open mind. Kalau kita lihat, mereka suka dengan guru-guru yang keren, guru-guru yang mohon maaf kayak Kak Baina misalnya. Kak Baina saya kenal sebagai dosen yang sangat diminati oleh anak-anak mahasiswa di fakultasnya. Kenapa? Karena bagi mereka Kak Baina adalah a friend. Bagi mereka Kak Baina itu open mind, bagi mereka Kak Baina itu selalu memiliki hal yang baru, yang menarik untuk mereka. Nah, apakah kita bisa menyajikan pramuka yang open mind, yang siap untuk mendekati mereka atau menerima mereka?
Lalu apakah kita siap untuk change? Saya terkejut ketika bertemu dengan dengan anak saya kebetulan, ketika saya membicarakan tentang sebuah kegiatan sosial, dan saya bilang ke teman saya, oke, mungkin kita bisa ya untuk memasukkan ini ke APBD. Setelah teman saya pergi, dia bilang gini, Mam, please deh, emang nggak ada sumber lain dari APBD? Mom kalau bikin kegiatan atau bikin komunitas atau bikin apa, nggak boleh lah APBD. APBD itu kan uang rakyat. APBD itu kan pajak yang diambil dari rakyat. Tidak bisakah komunitas yang mau bikin itu menjadi komunitas mandiri yang bisa membiayai dirinya sendiri? Saya terkejut dengan pendapatnya, tapi saya kira ini adalah mewakili kegelisahan anak muda bahwa pramuka yang diharapkan adalah pramuka yang mandiri dalam arti sesungguhnya. Anak-anak muda sekarang itu nggak suka lagi meninjau segala sesuatu by project, tapi mereka ingin meninjau segala sesuatu dari hasil akhir apa atau barometer pencapaian apa yang ditetapkan. Sehingga saya kira dalam kondisi ini kita harus adaptif. Kurikulum yang kita sajikan, metode didik latih yang kita sajikan itu sangat luar biasa. Tapi ketika penyampaiannya dilakukan ketika zaman Lord Baden-Powell, ketika penyampaiannya dirasa masih zaman RA Kartini, maka bagi anak muda kita tidak terasa adaptif. Anak muda tidak akan tertarik. Anak muda akan menjauh ketika kita berlari kepadanya, apalagi dia mau mendekat kepada kita. Ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana mengenalkan, menjanjikan, menarik mereka, dan mereka merasa bahwa kita tidak hanya sekedar asik dan keren, tapi bersiap dengan open mind, perubahan, dan beradaptasi dengan perubahan sekarang. Dan ini yang selalu disampaikan oleh Kamabida, Pak Gubernur, Pak Arinal, diharapkan kepada Kepala Daerah Provinsi Lampung untuk menjadi pramuka yang mandiri, termasuk membiayai dirinya sendiri. Sehingga Kak Nuni itu mendorong kita semua untuk berproduktif. Dia selalu menyampaikan kepada anak-anak muda di DKD, kalian harus produktif. Kalian harus pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk membangun kuartir daerah ini dan bermanfaat untuk anak muda lainnya. Kalian harus menjadi tauladan. Kalian harus menunjukkan bahwa kita mampu menjawab tantangan zaman. Berlatih pramuka itu mendapatkan efek tidak hanya untuk karakter dan kepribadian, tetapi anak muda juga sekarang menuntut produktivitas kita. Nah, kakak-kakak yang saya cintai, apakah kita telah menjawab hal-hal yang menjadi kegelisahan anak muda hari ini, khususnya generasi M dan Z, dalam share yang saya lakukan pada hari ini? Saya mohon maaf jika tidak kurang berkenan di hati kakak-kakak, karena hal yang saya sampaikan mungkin tidak selaras dengan hal yang kakak-kakak harapkan. Tapi saya kira sudah waktunya sekarang kita semuanya di dalam zona yang sekarang ini untuk mulai melihat kenyataannya berapa banyak anak muda yang tertarik dengan pendidikan kepramukaan hari ini. Kita tidak boleh menyerah, tetap kita harus open mind, menerima perubahan dan siap berubah, adaptif, dan menunjukkan bahwa kita produktif. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kepada kakak-kakak semua. Semoga kakak-kakak sehat selalu. Hal-hal yang kurang berkenan di hati kakak, itu adalah kesalahan saya sendiri. Sekali lagi salam dari Ketua Kuartir Daerah Provinsi Lampung. Semoga kakak-kakak dapat mengambil manfaat dari share yang saya berikan pada hari ini. Kepada kakak Sekretaris Kuartir Daerah Provinsi Lampung, mohon maaf kakak bila hal yang saya share kurang berkenan di hati kakak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, terima kasih Kak Ana Morinda untuk materi yang telah disampaikan, luar biasa terkait tantangan perempuan khususnya untuk generasi M dan generasi Z ya di masa yang akan datang. Baiklah kakak sekalian, untuk itu kita lanjutkan untuk narasumber kita yang kedua terkait tentang peran kuartir daerah memotivasi generasi milenial